Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para salafiyin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang ke-28 ini, insya Allah kita akan coba mengkaji sedikit masalah yang sering kita tuduh tentang saudara kita jamaah tabligh. Apakah saudara kita jamaah tabligh itu kelompok yang menyimpang, kelompok yang sesat, atau justru kebalikannya? Kita para salafiyin yang lagi-lagi gagal faham, lagi-lagi menuduh tidak sesuai dengan kenyataan. Para jemaah, perlu kita ingat satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah oleh kalian kedustaan, karena kedustaan itu dapat mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarh Muslim menjelaskan apa yang dimaksud dusta. Kata beliau, innal kadhiba inda ahli sunnati huwa al-ikhbaru 'ani syai'i bi khilafi ma huwa sawa'un ta'ammadahu aw ghalata fihi. Kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya kedustaan itu menurut ahlu sunnah adalah mengkhabarkan, memberitakan, menyampaikan tentang sesuatu berbeda dengan kenyataan, apakah disengaja atau tidak sengaja. Para jamaah, para salafiyin, hampir semua ustadz-ustadz kita, para ustadz salafi, hampir semuanya menganggap bahwa saudara kita jamaah tabligh adalah kelompok yang menyimpang atau kelompok sesat. Bahkan sebagian ustadz kita mengatakan kelompok sesat terbesar di dunia adalah jamaah tabligh. Para jemaah, dan ketika ditanya, para ustadz kita ketika ditanya kenapa atau apa alasan mengatakan jamaah tabligh sebagai kelompok yang sesat, ternyata semua alasan-alasan, semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh para ustadz kita mirip dengan 27 kajian yang sudah kita bahas. Semuanya hanya masalah ikut-ikutan dengan penjelasan sebagian ulama, tidak mengkaji lebih dalam, hanya ikut-ikutan saja. Sebagiannya lagi hanya gagal faham, tidak mengerti hakikat dakwah jamaah tabligh, gagal faham, kemudian menuduh. Sebagiannya lagi tak mengerti ijtihadiyah, masalah yang jelas perbedaan di kalangan ulama ahlus sunnah dianggap sebagai kesesatan, tak ngerti masalah ijtihadiyah. Dan yang terakhir, karena dusta tanpa disengaja. Saudara kita jemaah tabligh tidak seperti itu, dituduh seperti itu. Para jemaah, semua alasan-alasan tersebut demikianlah kenyataan-kenyataannya. Namun di sini insya Allah saya akan menyampaikan teguran untuk satu tuduhan saja, karena satu tuduhan ini adalah tuduhan yang hampir semua ustadz salafi menjadikannya sebagai sebab utama sesat dan menyimpangnya jamaah tabligh. Apa itu? Tuduhan dengan mengatakan bahwa jamaah tabligh adalah jamaah yang berdakwah tanpa ilmu. Baru saja tobat langsung diajak berdakwah, tentu menyesatkan.
hampir semua ustadz salafi selalu menjadikan ini sebab utama menganggap sesatnya jamaah tabligh. Para ustadz, para salafiyin yang semoga kita dirahmati oleh Allah, kalaulah kita mau jujur dalam beragama, mau jujur dalam berbicara, mau jujur dalam menuduh, justru para ustadz, tuduhan tadi menunjukkan ustadz kita lah yang sebenarnya berbicara tanpa ilmu. Karena apa? Karena tidak mengerti hakikat dakwah jamaah tabligh. Para ustadz, sesuatu yang sudah sangat dimaklumi bahwa inti dari dakwah saudara kita jamaah tabligh adalah khuruj fi sabilillah. Apa itu khuruj? Khuruj itu keluar, meninggalkan keluarga, meninggalkan semua kesibukan dunia, minimal 3 hari dalam sebulan, minimal 40 hari dalam setahun, minimal 4 bulan dalam seumur hidup. Ngapain? Menuju masjid-masjid Allah, kemudian tinggal menetap beberapa hari di masjid tersebut untuk menguatkan iman, menyemangatkan beramal soleh, mendengarkan bayan. Bayan itu adalah ceramah-ceramah tentang iman dan amal soleh. Lalu setelah itu keluar mengajak masyarakat yang di sekitar masjid, bahkan mengajak orang-orang yang sedang maksiat dengan cara lemah lembut agar juga mau ke masjid. Para ustadz, dan yang menyampaikan bayan ceramah tadi hanya satu orang, hanya orang yang sudah lama di jamaah tabligh atau hanya orang yang sudah sering mendengarkan ceramah-ceramah itu. Artinya dia menyampaikan bayan dan ceramah iman amal soleh tadi masalah yang sudah sering dia dengar, sudah punya ilmunya para ustadz, sudah sering membacanya. Oleh karena itu hampir setiap ceramah jamaah tabligh hampir semuanya seperti mengulang-ulang saja agar iman jadi kuat, semangat beramal soleh. Adapun yang baru taubat, mantan preman, pelaku maksiat, yang baru taubat itu tidak ceramah sama sekali ustadz. Mereka tidak berceramah seperti antum. Mereka hanya ikut mendengarkan ceramah agar imannya jadi kuat. Atau mereka hanya ikut mengajak masyarakat di sekitar masjid, mengajak orang-orang yang lagi maksiat mau ke masjid, sesuai seperti apa yang sudah pernah dia alami. Dia mau ke masjid karena hasil ajakan jamaah tabligh sebelumnya, itu dia ulang, dia sampaikan pula kepada umat Islam di sekitaran masjid. Itu namanya dakwah dengan ilmu ustaz. Yang baru taubat itu nggak ceramah, mereka hanya mengajak sesuai pengalaman yang dia tahu, dan itu justru dakwah Nabi dan dakwah sahabat. Para ustaz, para sahabat itu sangat sering baru saja masuk Islam, hitungan menit baru masuk Islam, langsung mengajak keluarganya masuk Islam. Baru hitungan menit masuk Islam, langsung mengajak masyarakatnya masuk Islam. Yang dia sudah tahu tentang la ilaha illallah, itu saja yang dia ajak. Apa berani antum menuduh ustaz para sahabat itu dakwah dengan kebodohan karena baru taubat langsung berdakwah? Memalukan sekali ustaz. Itu bukan berdakwah tanpa ilmu. Berdakwah tanpa ilmu itu menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi kalau menyampaikan yang kita sudah tahu walau sedikit, itu namanya dakwah dengan ilmu. Mengajak orang ke masjid. Dia mau ke masjid karena diajak, lalu mengajak orang lain seperti itu juga, namanya dakwah dengan ilmu. Sudah sering mendengarkan bayan ceramah, sudah sering membaca fadilah amal, lalu disampaikan, itu namanya dakwah dengan ilmu ustaz. Kalau masalah
ada beberapa kesalahan di ceramah-ceramah saudara kita jamaah tabligh, itu satu hal yang biasa. Jangankan saudara kita jamaah tabligh, ustadz-ustadz salafi yang gelarnya sudah LC, MA, bahkan doktor, sangat sering salah ustadz. Padahal gelar pendidikannya luar biasa. Apalagi saudara kita jamaah tabligh yang tidak punya gelar-gelar itu. Wajar ada kesalahan. Antum saja sering salah. Namun kesalahan itu bukan berarti dakwah dengan kebodohan. Begitu juga kalau ada penyampaiannya tak sesuai dengan pendapat kita salafi. Bukan berarti dakwah tanpa ilmu. Itu namanya perbedaan pendapat. Maka para ustadz, para jemaah sekalian, tambahlah ilmu kita, berhentilah menyalah-nyalahkan orang, berhentilah menyesatkan, karena nanti kita jatuh dalam kedustaan. Kalau sudah dusta, kata Nabi, yahdi ilal fujur. Kedustaan tuduhan tadi akan menyebabkan kamu akan melakukan dosa-dosa lain, kedustaan lain. Seperti para ustadz, para jemaah, sebagian ustadz kita, ustadz salafi, mengatakan dakwah ke rumah-rumah, mengetuk pintu, dakwah mengajak orang ke masjid. Sebagian ustadz kita, ustadz besar, mengatakan itu dakwahnya pendeta dan pastor. La ilaha illallah. Dakwah ke rumah-rumah itu ustadz, itu langsung dakwah Nabi, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sering mendatangi kemah-kemahnya kaum musyrikin di musim haji, mengajak mereka masuk Islam. Itu ajaran Nabi. Antum tuduh itu ajaran pendeta, ajaran pastor. La ilaha illallah. Berarti antumlah yang bicara dengan kebodohan para ustadz. Maka berhentilah, nanti sangat memalukan. Sebagian ustadz kita, ustadz senior, bahkan sempat dianggap sebagai ahli hadis, sangat senior sekali, luar biasa, mengatakan khurut, meninggalkan keluarga untuk dakwah, itu sama dengan mengembara, mengembaranya Buddha. Jadi itu meniru ajaran Buddha. La ilaha illallah. Keluar berdakwah, jelas harinya, jelas tempat yang dituju, antum katakan mengembara. Ustadz, siapa sebenarnya yang berdakwah dengan kebodohan tanpa ilmu? Siapa Ustadz? Jamaah tabligh atau antum? Dakwah, keluar berdakwah, antum katakan mengembara. Mengembara itu Ustadz, berkelana tanpa tujuan, tidak jelas. Itu namanya mengembara, tidak ada dalam Islam begitu. Tapi kalau berdakwah, itu ajaran Nabi. Dan para ustadz salafi sangat sering safari dakwah. Apa semua mereka itu seperti Buddha ustadz? Para ustadz salafi yang safari dakwah itu. Kok keluar untuk dakwah antum katakan mengembara? Tidak ada pengembaraan di dalam Islam. Lah antum ustadz besar, ustadz senior di salafi, berbicara tanpa ilmu, berbicara dengan kebodohan. Lalu malah menuduh saudara kita jamaah tabligh dakwah tanpa ilmu. Maka berhentilah. Berhentilah menyalahkan apalagi sampai dusta. Nanti akan terus antum melakukan kedustaan, kesalahan-kesalahan yang memalukan. Para jemaah, padahal Syekh Al-Utsaimin dalam kumpulan fatwa beliau Liqa Al-Babil Maftuh, beliau pernah ditanya berulang kali. Syekh Al-Utsaimin ditanya tentang jamaah tabligh dan beliau memuji. Di antaranya beliau ditanya tentang khurut jamaah tabligh 3 hari dan seterusnya. Apa kata Syekh Al-Utsaimin dalam fatwa beliau Liqa Al-Babil Maftuh? Kata beliau, ammal masyu fi da'watin nasi fahada nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam kana fi ayyami mausimil haji yaduru 'alan nasi fi manazilihim wa yad'uuhum. Adapun berjalan keluar mendakwahi manusia, maka ini adalah nabimu.
ajaran Nabimu Muhammad SAW, di mana beliau di hari-hari musim haji berkeliling menemui manusia di tempat-tempat tinggal mereka dan mendakwahi mereka. Jadi berkeliling jauhlah, mendatangi rumah-rumah, mendakwahi orang. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Antum katakan ajaran Buddha, la ilaha illallah, memalukan sekali Ustadz. Antum katakan ajaran pendeta dan pastor, la ilaha illallah, memalukan sekali para Ustadz. Memalukan dan menyedihkan sekali. Gelar antum hebat, berbicara dengan kebodohan. Itu ajaran Nabi. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, wa amma tartibuha bi thalathati ayamin aw bi arba'ina yawman aw bi sittati ashhurin. Adapun mengaturnya menjadi 3 hari atau 40 hari atau 6 bulan atau yang semisal itu 4 bulan. Kata Syekh Al-Utsaimin, fahum yaqulun hadza tertib. Ini hanya tata tertib, hanya merapikan dakwah saja. Wasilatul istiqomati lid dakwati, supaya sarana supaya bisa rutin berdakwah. Itu sarana, Ustaz. Kata Syekh Al-Utsaimin, wal wasailu ma laha hasrun, dan sarana itu tidak ada batasnya, boleh-boleh saja dibuat setiap bulan 3 hari, silakan. Kita setiap minggu ada kajian, sama itu Nabi tidak pernah contohkan. Itu kan supaya rutin, Ustaz, supaya tidak tiap pekan bisa ngaji. Tiap malam minggu ada kajian, tiap malam Jumat ada kajian. Nabi nggak pernah ajarkan itu, Ustaz. Itu sarana supaya bisa rutin ngaji. Begitu juga dakwah jamaah tabligh. Tiap bulan 3 hari, tiap tahun 40 hari. Itu sarana supaya bisa rutin. Imannya dikuatkan, semangat amal solehnya ditingkatkan. Para jemaah, itu kata Syekh Al-Utsaimin. Antum tuduh dakwah pendeta, antum tuduh dakwah Buddha. Berbicara dengan ilmu, Ustaz, jangan dengan kebodohan. Demikianlah nasihat yang semoga ini bermanfaat. Kembali lagi saya menegaskan, berhentilah menyalah-nyalahkan umat Islam, apalagi menyesat-nyesatkan umat Islam. Berhenti para ustadz. Tambah ilmu kita, tambah ilmu antum. Bahkan tidak sekedar menambah, tapi ralat ustadz. Antum sebar kesalahan, antum sebar kebohongan, itu ralat ustadz. Itu dosa besar. Antum melakukan dosa besar, 2 dosa besar. Berbohong dan memfitnah, menyampaikan sesuatu tidak sesuai kenyataan dan menuduh orang yang tidak melakukan. Antum katakan jamaah tabligh dakwah tanpa ilmu, padahal mereka pakai ilmu, dan antum menuduh mereka yang mereka tidak lakukan. Itu 2 dosa besar. Bertobatlah kepada Allah, ralat kesalahan, tambah ilmu. Semoga Allah memberkahi kita, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan memperbaiki dakwah kita. Tidak lagi menebar kesalahan, kedustaan, tidak lagi menebar fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.